salah satunya ini adalah upaya kita untuk menampung suara-suara dari masyarakat. Iya, karena mereka juga mempunyai hak untuk bersuara. Dan mereka lebih jujur, Pak. Lebih jujur. Iya, tanpa rekayasa ya. Tanpa rekayasa. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News kanal Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, ada informasi yang menarik buat Anda bahwa kanal Anak Bangsa TV Group mulai tanggal 1 September 2021 akan meluncurkan portal berita yang bernama Kanal Anak Bangsa News atau disebut dengan KAB News. Ini adalah upaya kami untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada Anda semuanya. Nah, untuk itu kami akan berdiskusi dengan rekan kerja di KAB News. Saya perkenalkan kepada Anda, di sebelah kanan saya ini sudah hadir KSP namanya, Karyudi Sutajah Putra. Beliau ini adalah wartawan senior dan menjabat sebagai pemimpin redaksi dari KAB News. Mas Yudi, selamat datang. Nah, selamat datang Pak Rudi dan selamat siang saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mantap. Mas, kita sepakat kita membuat portal berita KAB News. Nah, ada satu hal yang penting yang perlu sahabat Indonesia tahu, apa pembedanya KAB News ini dibandingkan dengan media online yang lain. Ya, terima kasih Pak Rudi. Mungkin pada dasarnya semua media sama ya, tapi kita akan lebih spesifik, yakni mengambil ceruk yang belum banyak digarap oleh media-media lain ya. Kalau media-media lain kan katakanlah independen, sekedar independen, kemudian kritis juga sekedar kritis. Kalau kita independen yang berjarak ya, artinya walaupun independen tetapi kita katakanlah tidak betul-betul lepas dari katakanlah prinsip-prinsip pers yang bebas dan bertanggung jawab gitu ya. Kemudian kritis ini bukan sekedar kritis ya, kita kritis yang konstruktif, dan kita juga dalam katakanlah narasi-narasi kita yang kita bangun nanti akan menyertakan solusi ya. Kita akan menjadi solusi daripada bangsa ini, bukan menjadi bagian dari masalah ya. Ya, jadi ini mungkin bisa saya simpulkan secara singkat bahwa di KAB News ini kita akan melihat masalah yang ada di Republik ini dengan kacamata merah putih. Ya, kita independen pasti, tapi kita juga kritis, tapi tetap kita menggunakan kacamata merah putih. Artinya ini tetap memberikan kritik, tapi juga dengan ada solusi. Gitu. Kita proporsional Pak Rudi ya. Jadi kalau katakanlah pemerintah atau pihak manapun yang katakanlah menurut kacamata kita, kacamata merah putih itu out of the track ya, keluar dari jalur ya tetap kita kritisi. Sebaliknya kalau memang mereka sudah on the track ya kita dukung, kita apresiasi ya. Jadi kita objektif aja ya, dan proporsional, independen dan proporsional ya. Oke, ini menarik. Ada satu hal lagi yang mungkin kami tugaskan kepada KAB News ini adalah untuk membuat berita yang lebih in-depth, ya. In-depth reporting, Pak. In-depth reporting. Jadi ada reportase yang lebih mendalam dibandingkan dengan berita-berita yang lain. Hanya sekedar berita, contohnya begini, ada kecelakaan di Jalan Tol Jagorawi. Kalau di media lain mungkin kecelakaan disampaikan, korbannya siapa, jamnya berapa. Tapi kalau mungkin dari kami akan membuat lebih reportase lebih dalam, ya. Jadi siapa dan bagaimana dan sebagainya. Ini salah satu ilustrasi, Mas. Media online atau portal berita sudah banyak sekali di Indonesia ini. Kira-kira kita masih bisa minta perhatian sahabat Indonesia untuk menoleh ke KAB News ini. Kira-kira strateginya apa ini? Ya, ceruk pasar kita masih tersedia Pak ya, walaupun katakanlah persaingan ini begitu ketat ya dunia online, media online. Cuma kita akan ya itu tadi, kacamata kita adalah merah putih ya. Kita bukan hanya katakanlah bersaing dalam hal kecepatan berita ya, karena kita
mohon maaf karena media baru kita juga masih katakanlah Resource-nya terbatas lah. resource-nya terbatas. Terbatas, Nah, kita nggak bersaing di masalah kecepatan ya, tapi pada Angel, pada sudut pandang ini kita tawarkan pada mereka bahwa kita berbeda ya, kita tadi independen yang proporsional ya, yang proporsional bukan hanya kritis tapi juga konstruktif ya. Oke, Mas. Oke, ini penting. Kira-kira di KAB News rubrik apa aja yang ada di situ? Ya, seperti pada umumnya, cuma kita akan membuat katakanlah menyediakan rubrik yang mungkin tidak banyak digarap, yang nanti akan tercermin dari berita-berita maupun narasi-narasi ya. Opini ada, kemudian dan ini yang kebanyakan dilupakan oleh media-media online adalah budaya ya. Budaya ini kalau media-media online kan kurang ditonjolkan ya. Yang ditonjolkan umumnya kan politik, ekonomi, kemudian hukum ya. Kita itu semua ada, termasuk olahraga, kesehatan juga ada ya. Tetapi kita lebih spesifik lagi yang sekarang terlupakan adalah kita akan menyediakan rubrik Hankam ya. Hankam ini untuk pertahanan dan keamanan negara ini bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI ya atau Polri dan sebagainya, tapi tanggung jawab semua komponen bangsa ya. Maka di situ antara lain ada rubrik yang disebut dengan Hankam ya, rubrik pertahanan dan keamanan. Saya kira seperti itu Pak Rudi ya. Ya, ada dua yang membedakan, ada rubrik budaya tadi ya, ditambah lagi Hankam. Ya. Mungkin Mas Rudi perlu sampaikan juga bahwa kita juga akan menampung netizen jurnalisme ya. Ya, itu jadi mengapa harus ada seperti itu? Jadi sesungguhnya kan begini Pak. Jadi di era media digital ini, apalagi ada platform medsos dan sebagainya, semua warga negara itu bisa menjadi wartawan ya. Bedanya mereka bekerja serampangan, maksudnya bukan profesi ya, maka mereka tidak dilindungi undang-undang. Tapi pada hakikatnya mereka juga bisa menyampaikan informasi yang mereka dapatkan di lapangan, kemudian dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa menyampaikan ke publik ya. Nah, kita wadahi dengan rubrik citizen journalism di situ ya. Jadi walaupun kita sumber daya manusianya terbatas, tapi dengan adanya rubrik itu kita berharap bahwa masyarakat dari seluruh Indonesia atau siapapun yang membaca kanal berita ini KAB News itu bisa memberikan umpan balik bahwa ini misalnya ada kejadian peristiwa, dilaporkan saja, nanti kita tayangkan ya. Oke. Jadi salah satunya ini adalah upaya kita untuk menampung suara-suara dari masyarakat ya, karena mereka juga mempunyai hak untuk bersuara dan mereka lebih jujur Pak. Lebih jujur ya, tanpa rekayasa ya. Tanpa rekayasa. Jadi Mas, ini tanggal 1 besok kita launching ya. Insya Allah Pak, mohon doa restu dari semua pihak ya, seluruh bangsa Indonesia supaya kita bisa, katakanlah tujuan kita adalah menjaga Indonesia ya. Untuk menjaga Indonesia, maka tagline dari KAB News ini kan untuk menjaga Indonesia. Nah, eksistensi kita akan kita pertaruhkan untuk menjaga keutuhan NKRI ini supaya katakanlah tidak tercabik-cabik, apalagi sekarang hoax begitu marak ya. Maka melalui narasi-narasi yang kita sampaikan, kita akan counter hoax itu ya, berdasarkan pengetahuan, kemudian pengalaman dan akal sehat kita untuk mengcounter narasi-narasi yang bersifat hoax ya, yang katakanlah palsu, dan itu dampaknya luar biasa, bisa memecah belah bangsa hanya karena hoax ya. Saya kira begitu Pak Rudi ya. Ya, oke. Mas Rudi, terima kasih. Ini singkat saja, kita sudah akan menginformasikan, sahabat Indonesia akan menunggu gebrakan kita tanggal 1 September ya. Mudah-mudahan KAB News ini menjadi referensi. Ini yang paling penting. Siap Pak Rudi ya. Kami mengharapkan KAB News maupun kanal Anak Bangsa TV ini menjadi referensi informasi bagi masyarakat Indonesia. Siap. Dan sama, karena ini adalah saudara kandung antara kanal Anak Bangsa TV dan KAB News, sama kita mempunyai tugas sejarah untuk menjaga Indonesia. Siap. Saya kira. Selamat Mas Yudi ya. Selamat dan bismillah Pak ya. Kita mohon doa restu dan mohon ridho Allah ya, supaya kanal Anak Bangsa ini bisa eksis sepanjang dunia ini ada ya, mudah-mudahan ya. Indonesia ada dan dunia ada. Iya. Baik, sahabat Indonesia, demikian obrolan singkat kami tentang launching portal berita kami yang bernama KAB News. Kami sangat mengharapkan Anda punya partisipasi. Silahkan kalau membuat suatu opini apapun atau informasi apapun, silahkan
sertakan pada kami. Nanti ada email kami siapkan di bawah ini. Nanti silahkan suarakan suara Anda. Kata Pak Pimrat tadi, biasanya suara sama masyarakat itu suara lebih jujur. Lebih jujur Pak, tanpa rekayasa. Tanpa rekayasa dan tanpa kepentingan. Nah, satu hal lagi yang penting bahwa kita mengajak sahabat Indonesia untuk sama-sama menjaga Indonesia. Itu yang paling penting. Baik, sahabat Indonesia, demikian informasi singkat kami dari keluarga besar Kanal Anak Bangsa Group. Kami akan menyajikan KAB News, portal berita independen, pasti terpercaya, proporsional tadi Mas Yudi, dan kita menggunakan kacamata merah putih dalam penyampaian reportase kami. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda menikmati dan bisa menerima kehadiran kami, baik Kanal Anak Bangsa TV maupun dari KAB News. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam rubrik Hot News berikutnya.